Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai bab 4 yaitu manajemen risiko. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Risma Oktavianti dengan NIM 1903101002, kemudian ada Umi Aisyah dengan NIM 1903101019, kemudian ada Indah Inggar dengan NIM 1903101038, kemudian ada Diki Rega dengan NIM 1903101041, kemudian ada saya sendiri dengan Ajeng Monika Rizky NIM 1903101046. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Aisyah, NIM 1903101019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Institute of Internal Auditor, audit internal merupakan kegiatan asurans dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Institute of Internal Auditor mengatur aktivitas pengelolaan risiko atau manajemen risiko dalam standar kinerja 2600 tentang pengkomunikasian risiko yang diterima oleh manajemen. Standar kinerja tersebut menyebutkan bahwa jika Kepala SKAI menyimpulkan bahwa manajemen telah menerima tingkat risiko yang mungkin tidak dapat diterima oleh organisasi, maka Kepala SKAI harus mendiskusikan masalah tersebut dengan manajemen senior. Jika Kepala SKAI menyimpulkan bahwa masalah tersebut belum terselesaikan, maka SKAI harus mengomunikasikan hal tersebut kepada Dewan. Selanjutnya adalah pengertian mengenai risiko. Bagi audit internal, istilah risiko digunakan dalam proses audit dan proses manajemen risiko. Dalam proses audit, risiko yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya salah saji material yang tidak dapat dideteksi oleh prosedur audit yang telah dilakukan auditor pada asersi di tingkat saldo rekening maupun transaksi. Menurut Arthur Williams, risiko yang dimaksud dalam proses manajemen risiko merupakan suatu variasi hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau probabilitas suatu hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Risiko ini juga dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian yang mungkin menghasilkan peristiwa kerugian. Selanjutnya untuk kategori risiko. Risiko dapat dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang yang digunakan. Tiap sudut pandang memberikan pengkategorian yang berbeda-beda terhadap risiko. Ada 4 sudut pandang. Yang pertama, risiko dari sudut pandang sumber, yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu risiko internal dan juga risiko eksternal. Risiko internal seperti risiko keamanan, reputasi, dan manajemen. Dan untuk risiko eksternal seperti risiko karena adanya perubahan politik, kondisi ekonomi, dan bencana alam. Dan selanjutnya ada risiko dari sudut pandang penyebab. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu risiko keuangan dan juga risiko operasional. Risiko keuangan yaitu risiko yang muncul dari faktor-faktor keuangan seperti risiko kredit, standar akuntansi, anggaran, pelaporan keuangan, dan juga pajak. Dan untuk risiko operasional yaitu risiko yang muncul dari faktor-faktor non-keuangan seperti risiko proses operasi, sistem dan prosedur, teknologi, dan alam. Dan selanjutnya ada resiko dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada resiko murni dan juga resiko spekulatif. Resiko murni merupakan resiko yang hanya menimbulkan kerugian seperti resiko kebakaran. Dan untuk resiko spekulatif merupakan resiko yang tidak hanya
memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan adanya keuntungan seperti resiko investasi. Dan yang terakhir, resiko dari sudut pandang jenis. Berdasarkan jenisnya, resiko mencakup resiko politik, resiko hukum, resiko kesehatan, resiko teknologi, resiko keuangan, resiko sumber daya manusia, dan resiko lainnya. Itu tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Rega Aditya Pratama, NIM 1903101041 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar dari manajemen resiko. Manajemen resiko meliputi proses mengidentifikasi resiko, mengulas resiko, serta menyusun strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Identifikasi resiko menghasilkan daftar resiko yang berpotensi dan atau telah terjadi. Pengukuran resiko memberi informasi tentang kemungkinan keterjadian dan dampak yang dapat ditimbulkan bila resiko terjadi. Sementara itu, penyusunan strategi merupakan tindak lanjut yang perlu dilakukan manajemen untuk menghindari atau memitigasi resiko. Strategi yang digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Proses manajemen risiko yang matang terdiri dari 4 langkah, yakni identifikasi risiko, penilaian risiko, prioritas risiko dan perencanaan respon, serta yang terakhir yaitu pemantauan risiko. Proses manajemen risiko yang pertama yaitu identifikasi risiko. Manajemen harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin memengaruhi keberhasilan suatu organisasi, mulai dari risiko yang berdampak kecil hingga risiko yang berdampak cukup signifikan. Proses identifikasi risiko harus dilakukan dengan hati-hati dan mendalam untuk mengidentifikasi potensi risiko yang ada di area operasi dalam suatu rentan tertentu. Identifikasi risiko sebaiknya dimulai dari level yang tertinggi sehingga menghasilkan daftar risiko yang ada di tempat korporasi. Daftar risiko tersebut menjadi acuan dalam proses identifikasi risiko untuk level di bawahnya, tingkat anak perusahaan dari unit bisnis serta tingkat yang lebih rendah di bawahnya. Proses manajemen risiko yang kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk memetakan risiko berdasarkan kemungkinan keterjadian dan dampak yang akan ditimbulkan bila mana risiko itu terjadi. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk penilaian jenis ini yaitu yang pertama yaitu skala probabilitas. Setiap skala tersebut didefinisikan berdasarkan tingkat probabilitas dan kemungkinan keterjadian dalam kurun waktu tahunan. Nah, skala yang kedua yaitu skala dampak. Pada skala dampak dapat disusun dengan skala yang sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Definisi dari setiap skala tersebut didasarkan pada dampak yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi terhadap aspek operasional, keuangan, dan reputasi produk maupun perusahaan. Aspek-aspek yang digunakan dalam skala dampak sebaiknya disusun dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari saya mengenai proses manajemen risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Monika Rizky dengan NIM 1903101046. Saya di sini akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu mengenai prioritas risiko dan perencanaan respons. Penilaian risiko itu menghasilkan nilai status risiko yang menunjukkan probabilitas keterjadian risiko dan dampak yang muncul bila risiko tersebut terjadi. Manajemen itu perlu menggunakan hasil penilaian risiko untuk menentukan prioritas risiko yang harus direspon dan strategi yang digunakan
untuk merespon risiko tersebut. Untuk memetakan prioritas risiko itu perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria penerimaan risiko. Adapun kriteria penerimaan risiko ini didasarkan pada kecenderungan atau selera risiko manajemen penanggung jawab risiko tersebut. Adapun 4 kategori berdasarkan nilai pada status risiko yang telah diukur. Yang pertama yaitu nilai 1-4 digolongkan ke dalam risiko yang sangat rendah sehingga dapat diterima. Sedangkan nilai 8-8 itu ditetapkan sebagai risiko sedang sehingga diperlukan pengendalian yang cukup untuk memitigasinya. Kemudian ada nilai 9-12 itu dikategorikan sebagai risiko yang tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari manajemen untuk menciptakan pengendalian yang sangat baik supaya sebagai upaya untuk tindak lanjutnya. Sementara jika nilainya mencapai 13-16 dikategorikan sebagai risiko yang sangat tinggi atau ekstrim atau disebut dengan katastronik. Risiko ini tidak dapat diterima sehingga manajemen itu perlu melakukan tindakan penyusunan strategi tidak lanjut yang memadai. Dan tiap-tiap kategori risiko itu diberi warna sebagai penanda kategori untuk memudahkan pemahamannya. Sebaiknya warna yang digunakan itu warna-warna identik dengan kategori tersebut, misalkan dengan warna hijau untuk kategori yang sangat rendah, sedangkan warna kuning untuk kategori rendah, warna jingga untuk kategori tinggi, dan warna merah untuk kategori yang sangat tinggi. Manajemen itu perlu menyusun strategi untuk merespon setiap risiko yang tidak dapat diterima, sehingga manajemen dapat merespon risiko dengan 5 tindakan, yaitu yang pertama dengan menerima risiko tersebut, yaitu menerima kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan. Manajemen itu dapat menerima risiko yang tergolong sangat rendah, misalnya risiko pengunduran diri sebagian kecil karyawan yang berdampak sangat rendah bagi perusahaan. Lalu yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko preventif, yaitu dengan menyusun dan mengimplementasikan pengendalian yang memadai untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian yang ketiga ada mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko yang mungkin terjadi atau disebut mitigatif, yaitu dengan menyiapkan prosedur penanggulangan dampak risiko, misalnya dengan menggunakan lindung nilai harga komoditas bahan baku. Kemudian yang keempat ada berbagi risiko, yaitu dengan membagi risiko dengan pihak lain, misalnya dengan menggunakan asuransi kebakaran untuk gedung atau bangunan. Lalu yang terakhir ada menghindari risiko, yaitu dengan menghindari atau mencegah terjadinya risiko, misal dengan menerapkan prinsip keselamatan jiwa dalam proses operasi. Sebuah organisasi itu perlu melakukan pemantauan dan peninjauan atas risiko yang tadi diidentifikasi. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan mengenai pemantauan risiko. Pemantauan risiko itu dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Untuk organisasi yang lingkungannya cenderung statis, maka pemantauan risiko dapat dilakukan tiap tahun dan beberapa tahun. Sementara untuk organisasi yang di lingkungannya dinamis, maka pemantauan perlu dilakukan dengan periode yang lebih pendek, misalnya per semesteran atau triwulan. Bahkan untuk organisasi yang lingkungannya sangat dinamis, tidak tertutup kemungkinan melakukan pemantauan secara real time. Respon dan pemantauan risiko itu memerlukan analisis biaya dan manfaat. Pengendalian yang ketat untuk mencegah dan memitigasi risiko membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada pengendalian yang longgar. Oleh karena itu, manajemen itu perlu mempertimbangkan dampak risiko yang harus ditanggung dan biaya pengendalian yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, terdapat banyak standar manajemen risiko yang dipakai dunia seperti Canadian Risk Management atau disebut dengan CRM, Australia atau New Zealand atau AS, NZS, ISO 31000 2009, kemudian ada COSO, Enterprise Risk Management, dan standar yang disusun oleh lembaga lainnya. Dari berbagai standar yang telah dikeluarkan oleh berbagai negara lembaga tersebut, standar Australia New Zealand ini
Dan COSO Enterprise Risk Management itulah yang paling banyak diterima secara umum. Oleh karena itu, bab ini akan menjelaskan mengenai kedua standar tersebut. Untuk yang pertama ini ada Australia New Zealand yang merupakan standar manajemen risiko yang diterbitkan oleh Australia dan Selandia Baru, dan standar ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1995 dan direvisi pada tahun 2004. Kemudian revisi yang terakhir itu ada pada tahun 2009 dengan mengadopsi ISO 31000 sehingga dikenal dengan AS NZS ISO 31000 2009. Untuk penjelasan mengenai proses manajemen risiko pada standar ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Oktavianti, NIM 1903101002. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses manajemen risiko dalam AS/NZS ISO 31000/2009. Jadi di sini dalam AS/NZS ISO 31000/2009, manajemen risiko terdiri dari 7 proses utama. Pada dasarnya, proses manajemen risiko dalam AS/NZS ISO 31000/2009 memiliki beberapa kesamaan dengan proses yang telah dijelaskan dalam dasar-dasar manajemen risiko. Akan tetapi, AS/NZS ISO 31000/2009 ini memiliki 3 proses yang tidak ada dalam dasar-dasar manajemen risiko, yaitu proses komunikasi dan konsultasi, penyusunan konteks, serta pemantauan dan peninjauan. Yang pertama, konsultasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko membutuhkan konsultasi dan komunikasi dengan pemegang saham internal secara tepat pada setiap tingkatan maupun keseluruhan proses manajemen risiko. Tujuan penanggung jawab merupakan perwujudan dari tujuan para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perlu berkonsultasi dan berkomunikasi dengan para pemegang saham untuk memastikan bahwa tujuan para pemegang saham telah menjadi bagian dari rangkaian proses manajemen risiko. Yang kedua yaitu menyusun konteks. Sebelum melakukan proses penilaian risiko, manajemen menyusun konteks manajemen risiko baik internal maupun eksternal saat proses berlangsung. Kriteria evaluasi risiko harus disusun dan struktur analisis harus didefinisikan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi risiko. Dalam proses identifikasi risiko, manajemen mengidentifikasi di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kejadian risiko dapat dicegah dan menurunkan kecurangan serta meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu menganalisis risiko. Daftar risiko yang diperoleh dari proses identifikasi risiko dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pengendalian yang sedang berlangsung dan memperkirakan kemungkinan keterjadian risiko yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Analisis ini harus memperhatikan akibat dan bagaimana hal tersebut terjadi. Manajemen dapat menganalisis risiko berdasarkan 4 kategori, yaitu rendah, medium, tinggi. Selanjutnya yaitu mengevaluasi risiko. Perkiraan tingkat risiko yang telah diperoleh dari proses analisis risiko dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan selisih antara kemungkinan hasil menguntungkan atau merugikan. Hal tersebut memberikan panduan untuk membuat keputusan mengenai skala prioritas, isi, dan respon yang diperlukan atas risiko tersebut. Metode yang dapat digunakan untuk pemberian skor risiko sangat bervariasi. Manajemen dapat menentukan suatu tingkat, contoh tinggi, medium, rendah, atau skor 1-5 sebagai konsekuensi dan kemungkinan skor yang dikombinasikan. Contohnya menggunakan multiplication
atau peringkat dengan suatu grade tertentu untuk memberikan suatu skor secara keseluruhan. Contohnya, skor yang paling tinggi resikonya akan menjadi sejumlah 25 sebagai dasar jika menggunakan skor dengan skala 1-5. Selanjutnya, menyatakan resiko. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi biaya yang efektif dan menjalankan perencanaan untuk meningkatkan laba potensial dan mengurangi biaya potensial. Yang terakhir, memantau dan meninjau. Manajemen perlu memonitor efektivitas setiap langkah dalam proses manajemen risiko. Hal tersebut penting untuk peningkatan berkelanjutan risiko dan efektivitas tindakan yang dilakukan sebagai respon atau risiko dapat mengukur kebutuhan memantau peta risiko dengan meyakinkan bahwa perubahan berbagai hal tidak mengubah skala prioritas. Yang selanjutnya yaitu manajemen risiko COSO ERM. COSO ERM ini merupakan kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mendefinisikan risiko. COSO ERM menjadi alat penting untuk memahami dan meningkatkan pengendalian internal yang dibutuhkan oleh organisasi. COSO ERM memiliki kemiripan dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Seperti halnya kerangka kerja pengendalian internal COSO yang dimiliki dengan perumusan definisi subjek yang konsisten. Kerangka kerja COSO ERM dimulai dengan mendefinisikan manajemen risiko perusahaan. Menurut COSO ERM ini, manajemen risiko perusahaan merupakan proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personal lainnya, diimplementasikan dalam penentuan strategi untuk segenap organisasi perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan dan mengelola risiko berdasarkan selera risiko untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Dalam definisi tersebut terdapat beberapa hal penting, antara lain ERM adalah sebuah proses, kemudian proses ERM dilaksanakan oleh orang-orang di perusahaan. ERM diimplementasikan dalam strategi yang ditetapkan bagi seluruh organisasi perusahaan. Selera atau kecenderungan manajemen dalam merespon risiko harus dipertimbangkan. ERM memberikan jaminan yang masuk akal dalam pencapaian tujuan, dan ERM dirancang untuk membantu perusahaan mencapai tujuan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko dalam COSO ERM adalah untuk menjamin diimplementasikannya strategi yang telah ditetapkan, menjamin efektivitas dan efisiensi operasi, menjamin keandalan laporan keuangan, dan menjamin dipenuhinya setiap prosedur dan aturan yang berlaku. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, maka COSO ERM merumuskan 8 komponen manajemen risiko yang diimplementasikan pada setiap level organisasi perusahaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indah Enggar Pramesti NIM 38 akan melanjutkan penjelasan pada tahap elemen kunci COSO ERM. Nah, jadi pada tahap berikutnya ada penilaian risiko yang mana dapat memberikan informasi yang kemungkinan perusahaan bisa mempertimbangkan efek risiko potensial yang telah diidentifikasi terhadap prestasi perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Nah, risiko ini dinilai dari 2 perspektif, kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkannya. Bagian penting dari proses penilaian ini ada 3, yaitu ada 2, yaitu ada risiko inheren, di mana risiko ini yaitu risiko yang melekat dengan berbagai faktor dalam perusahaan. Yang mempengaruhi risiko ini adalah ukuran dan anggarannya. Nah,
kekuatan dan kecanggihan manajemen juga serta kegiatan perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada risiko residual, di mana risiko ini potensialnya masih memungkinkan terjadi setelah dilakukannya proses manajemen risiko. Yang berikutnya ini ada respon risiko yang bagian E, yang mana setelah mengidentifikasi dan menilai risiko, perusahaan yang menyusun dan menjalankan respon atas risiko yang signifikan, dan respon tersebut dapat berupa menghindari risiko, mengurangi risiko, membagi risiko, dan menerima risiko sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya. Dan yang berikutnya ini yang ke F, ada kegiatan pengendalian, di mana pada kegiatan ini berupa kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan tindakan yang dilakukan terhadap risiko yang diidentifikasi. Setelah memilih respon risiko yang memadai, perusahaan ini harus menyiapkan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa respons terhadap risiko dijalankan secara tepat, waktu, dan efisien. Jadi, kegiatannya tuh apa aja sih yang bisa dilakukan dengan kegiatan pengendalian ini? Tuh ada pemisahan tugas, jejak audit, keamanan dan integritas, serta dokumentasi. Di mana pemisahan tugas ini pada dasarnya orang mulai transaksi tidak harus menjadi orang yang melakukan orientasi transaksi tersebut. Pemisahan tugas memungkinkan terjadinya cross-check di antara orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses. Dan jejak audit sendiri merupakan proses harus diatur sedemikian rupa, sehingga pada hasil akhir rapat dengan mudah ditelusuri kembali ke transaksi yang menciptakan hasil tersebut. Nah, yang ketiga ada keamanan dan integritas, di mana proses pengendalian ini harus memiliki prosedur kontrol yang tepat. Misalnya hanya orang-orang yang berwenang yang dapat mengakses sistem atau aset. Nah, yang terakhir ini ada proses dokumentasi, di mana segala proses yang telah dilakukan ini harus didokumentasikan dengan memadai. Baiklah, itu tadi ada sedikit penjelasan materi dari kelompok kami. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari materi yang dapat kita sampaikan. Yang pertama, risiko adalah suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu atau probabilitas sesuatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi dengan kata lain, risiko ini dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang mungkin menghasilkan peristiwa kerugian. Dan setiap organisasi itu memiliki risiko dalam usaha untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, risiko itu harus dikelola, dan manajemen risiko yang digunakan dalam organisasi itu dapat berbagai bentuk pendekatan ya, yang disebut sebagai manajemen risiko perusahaan. Dan proses ini dimulai dengan identifikasi risiko sehingga menghasilkan daftar risiko. Risiko dan pengelolaannya itu perlu dipantau secara berkala untuk menjamin bahwa seluruh risiko itu telah dikelola dengan baik. Dan di beberapa negara telah menyusun kerangka kerja manajemen risiko seperti Australian atau New Zealand ISO 31000/2009 dan COSO ERM. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.